kita ini siap untuk melejit. Udah cukup negara kita dipermainkan sama negara lain. 5,44 baru keluar nih 5,44, gila. Mas, Indonesia sekarang sudah pada jalur yang benar dan tepat. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di newsmaker medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Luar biasa, ketika resesi melanda dunia, termasuk Amerika Serikat, ekonomi Indonesia justru tumbuh positif. Hebatnya ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini tumbuh tinggi untuk ukuran masa pandemi, yaitu di atas 5% dalam 2 kuartal terakhir, jauh di atas China dan negara-negara maju dunia. Salah satu kunci kesuksesan ekonomi Indonesia saat ini adalah derasnya arus investasi di Indonesia. Rekor demi rekor perolehan investasi terus dicetak oleh Indonesia. Data ekonomi yang menyenangkan ini boleh kita rayakan sebagai kado istimewa di hari kemerdekaan 17 Agustus ini. Dan senang boleh, namun jangan lupa dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk merayakan prestasi investasi saat ini sekaligus mewaspadai situasi dunia saat ini telah hadir melalui Zoom Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat sore Pak Bahlil. Selamat sore Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Alfian? Sehat Pak. Sehat-sehat selalu ya Pak Bahlil ya. Sehat. Baik Pak Bahlil, Newsmaker ini spesial dalam rangka HUT RI ke-77 nih Pak. Sebelum kita diskusi tentang rekor investasi, kita mulai dari titik pandang terbaru nih Pak, yaitu kunjungan Presiden Jokowi di bulan Juli kemarin ke China, Korea, dan Jepang nih Pak. Di China tentu saja posisinya sangat penting sebagai investor terbesar kedua di Indonesia. Di Korea, Presiden juga berhasil mendapatkan komitmen investasi senilai 100 triliun. Lalu kemudian di Jepang, Indonesia kembali mendapatkan komitmen investasi sebesar 77,9 triliun. Nah, Pak Bahlil, sukses besar nih Pak ya, kunjungan Presiden Jokowi di China, Korea, dan Jepang. Nah, Pak Bahlil, boleh di-share nggak Pak nih gambaran umum kunjungan Presiden ke China, Korea, dan Jepang? Seperti apa nih gambaran umumnya? Silakan Pak Bahlil. Baik Mas Alfa, saya terima kasih untuk bisa sharing pada momen yang sangat berbahagia ini. Yang pertama bahwa betul saya kemarin mendampingi Bapak Presiden dalam kunjungan kenegaraan mulai start dari China, kemudian Jepang dan Korea. Ya. Dalam kunjungan tersebut saya mengikuti secara terus-menerus dari pertemuan baik dengan Perdana Menteri China, kemudian Presiden Xi Jinping. Dan di sana kita berbicara tentang berbagai hal, khususnya di bidang kerjasama antara Indonesia dan China, di mana kita berbicara pertama adalah bagaimana menjamin harga CPO kita meminta kuota tambah 1 juta ton, untuk kemudian CPO kita bisa dikirim ke China. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin memastikan harga sawit di tingkat rakyat itu harus betul-betul harganya bagus, dan alhamdulillah sekarang harganya sudah di atas 2.000 ya, karena permintaan terhadap alur CPO di China semakin naik. Itu satu. Yang kedua, kita juga berbicara tentang potensi investasi hilirisasi dengan China, karena Indonesia kan menganut asas politik bebas aktif, begitupun ekonomi menganut asas ekonomi bebas aktif, itu yang terkandung dalam Pancasila pada sila keempat. Karena itu tidak pernah Indonesia memberikan satu karpet merah kepada negara tertentu. Semuanya kita buka bebas selama dia memenuhi kaidah-kaidah, norma, aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, bahwa Presiden juga melakukan diskusi berbagai hal terkait dengan bagaimana mendorong katakanlah China 20 tahun terakhir, bahkan 25 tahun terakhir itu kan bangkitnya kan cepat sekali gitu. Ada itu bahwa Presiden Jokowi dan bahwa Presiden Xi Jinping bertukar pikiran panjang lebar tentang strategi-strategi, langkah-langkah komprehensif terukur dalam membangun ekonomi nasional kita. Hal-hal lain menyangkut dengan politik, saya pikir saya tidak bisa berbicara itu. Saya hanya berbicara tentang bagaimana pembangunan ekonomi aja, termasuk pembangunan kawasan industri di Kaltara. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa itu salah satu pembangunan kawasan industri terbesar di dunia, dan memakai green energy dan green industry yang berbasis teknologi tinggi. Nah, kita doakan kalau itu terjadi, maka investasinya itu cukup gede. Gede sekali, hampir 1/2 dari total APBN kita 1 tahun, Mas. Itu satu. Yang kedua, perjalanan
Habis itu kita lanjutkan ke Jepang. Bapak Presiden di sana berbicara dengan Perdana Menteri Jepang, berbagi informasi dan berbagi komitmen tentang bagaimana Jepang sebagai salah satu negara terbesar dan pertama yang melakukan investasi Indonesia yang sudah sekian lama sejak tahun 76. Dan saya pikir Jepang salah satu negara terbaik lah yang sudah membangun. Kemudian kita coba bangun komunikasi di sana, kita melakukan pertemuan dua hal, pertemuan politik dan pertemuan ekonomi. Kalau pertemuan ekonomi saya ikut dan di sana kita mendapatkan komitmen investasi 70 triliun lebih, termasuk dalamnya adalah pembangunan hilirisasi terhadap metanol yang akan dibangun di Papua Barat. Itu kurang lebih sekitar 14-15 triliun. Kenapa metanol? Karena kita masih impor 90%. Kita harus mendorong untuk substitusi impor. Di samping itu ada impact yang untuk membangun kilang gas kita di Masela. Kan 35% sahamnya kan keluar. Sekarang Impes kita dorong masuk, bahwa Presiden berkomitmen untuk bagaimana bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan nasional dan INA. Dan kebetulan pada saat diskusi, saya sendiri yang menjadi moderator dalam diskusi dengan 10 CEO tersebut. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan kepada Bapak Perdana Menteri Jepang terkait dengan bagaimana harga tuna kita, ya, bagaimana harga sayur-sayur kita agar dia tidak boleh kena pajak. Vietnam dan negara-negara lain kan masuk bebas pajak. Kenapa Indonesia dikenakan pajak? Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ada angin segar agar kita lebih kompetitif. Dalam diskusi yang sangat hangat, Bapak Presiden dengan Pak Perdana Menteri juga tukar pikiran tentang bagaimana perang Ukraina, kemudian perang Rusia, dan PM Jepang sangat mengikuti secara seksama atas dasar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk menceritakan pertemuan dia dengan Presiden Rusia 2,5 jam, kemudian Presiden Ukraina 1,5 jam. Prinsipnya adalah Perdana Menteri Jepang sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka perwujudan untuk kedamaian dunia. Karena perang Ukraina dan Rusia itu pasti berdampak yang tidak terlalu kita inginkan pada masyarakat global. Sampai kemudian inflasi di mana-mana terjadi kan gitu. Prinsipnya adalah Bapak Perdana Menteri memberikan apresiasi. Yang kedua, setelah itu kita langsung menuju ke Korea. Jadi kita luar biasa sekali fisik Bapak Presiden itu. Tanpa istirahat kita non-stop. Kemudian kita di Korea, kita awali dengan pertemuan CEO meeting. CEO meeting juga kami sendiri yang menjadi moderator dari Bapak Presiden. Kita mendapat komitmen kurang lebih sekitar 100 triliun lebih. Dan di situ kita langsung menandatangani juga MOU dengan POSCO. POSCO ini bekerja sama dengan Krakatau Steel. Itu sekitar 3,5 billion untuk pengembangan Krakatau Steel dalam produk baja untuk bahan baku untuk ekosistem EV, mobil listrik. Setelah itu Bapak Presiden juga kami temani untuk ketemu dengan CEO holdingnya Hyundai, kemudian LG. LG-nya membangun ekosistem baterai mobil yang investasinya 100 triliun lebih. Satu hal Mas yang saya ingin menyampaikan bahwa Korea ini sangat agresif juga, hampir sama dengan China ya, sangat agresif juga, yang menurut saya ini dua negara potensi investasi yang cukup baik dan itu bisa terkonfirmasi dengan realisasi investasi. Setelah itu kita ketemu dengan Presiden Korea yang baru. Presiden Korea ini kan baru terpilih. Dan satu hal yang membuat saya kaget itu adalah ketika diskusi dengan Bapak Presiden, metode kampanye Presiden Korea itu sedikit mengadopsi metode kampanye Pak Jokowi, yaitu kerja-kerja dan turun ke lapangan. Bahkan Bapak Presiden Korea itu turun kurang lebih sekitar 1.000 titik lebih. Jadi jadi mereka dua punya chemistry yang sama. Jadi chemistry-nya adalah bagaimana membangun rakyat dari bawah, bagaimana melihat ketertinggalan di daerah-daerah terpencil. Ini yang saya lihat ada satu chemistry yang bagus. Dan di acara jamuan makan malam juga saya melihat bahwa Presiden Korea dan Presiden Jokowi penuh dengan keakraban. Dan hubungan kerjasama yang sudah terjadi antara Korea dan dan Indonesia yang selama ini sudah membaik dari sektor pertahanan, dari sektor ekonomi. Kemudian juga mereka ingin untuk masuk ikut mengambil bagian dalam IKN, termasuk Jepang juga. Jadi menurut saya Mas, perjalanan kami kemarin itu luar biasa ya, karena di luar dugaan saya akan mendapat respon positif yang seperti ini. Nah, itu semua terjadi karena kepemimpinan leadership Bapak Presiden Jokowi. Nggak bisa dibohongin. Jadi kenapa? Isunya kan cuma dua di dunia ini. Adalah bagaimana pemimpin negara mengendalikan COVID-19
Yang kedua adalah bagaimana pemimpin negara memulihkan ekonomi pasca pandemi. Dan saya pikir Pak Jokowi dalam memimpin kami di kabinet dan memimpin arah kebijakannya itu jelas, tidak perlu ada multi-interpretasi. Dan alhamdulillah hasilnya seperti sekarang kita rasakan, Mas. Pandemi COVID kita mampu kita kendalikan, dampaknya ekonomi kita tumbuh di saat bersamaan global masih tidak menentu. Dan publik dunia itu yang kami kunjungi di 3 negara itu sangat optimis bahwa Indonesia ke depan akan menjadi satu negara pendapatan tinggi yang akan lolos dari menengah menjadi pendapatan tinggi. Gitu, Mas. Oke, baik Pak Bahlil. Dari berbagai penjelasan yang Pak Bahlil sampaikan tadi, kunjungan Presiden Jokowi di China, Korea, dan Jepang tadi. Nah, seperti apa nih Pak peluang realisasinya? Apakah akan ada rencana follow up dan mengawal agar komitmen dari 3 negara tersebut menjadi kenyataan, Pak Bahlil? Ya Mas, secara kebetulan kalau kita bicara tentang komitmen realisasi investasi, ini perusahaan-perusahaan yang masuk ini kan kami sudah godok sejak lama. Saya sering mengatakan begini, di Kementerian Investasi nggak akan pernah menyampaikan data yang baru rencana. Rencana yang kami sampaikan atau pengumuman yang kami sampaikan, yang kami sudah teken, kami meyakini 80% sudah bisa tereksekusi. Dan insya Allah apa yang kami umumkan kemarin lewat kunjungan Bapak Presiden, semuanya akan bisa tereksekusi dalam tahun 2023. Ini the next tahun 2023 akan terjadi supaya apa? Target investasi kita di 2023, 2024 tetap kita jaga pertumbuhannya. Oke, baik Pak. Berbicara target investasi Pak, apabila Bapak ingat, Januari 2022 yang lalu saya sempat mewawancari Bapak juga soal target investasi dari Presiden yang terus meningkat nih Pak. Dari 900 triliun, target tahun 2021 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Nah, di tengah masa pandemi ternyata investasi semester 1 terus melesat tinggi nih Pak, mencapai 584 triliun, tumbuh 32% dibanding semester 1 tahun lalu. Target sudah tercapai 51% ya Pak ya. Nah, sepertinya target 2022 akan terlampaui ya Pak. Dan seperti apa nih Pak strategi Indonesia untuk mencapai target investasi di 2022, Pak Bahlil? Ya, Mas, saya di awal tahun orang semua pada pesimis. Bukan hanya itu. Di tahun ketika saya masuk jadi kepala BKPM aja orang pesimis terhadap kepemimpinan saya. Harus jujur, mungkin Mas Alfa juga pesimis. Gimana nggak pernah sekolah di luar negeri kok. Sementara yang kita uruskan banyak foreign direct investment kan gitu. Tapi saya punya pengalaman ya, saya punya intuisi gitu. Tidak ada sebuah soal yang susah untuk tidak diselesaikan selama kita mempunyai optimisme dan kerja secara sungguh-sungguh. Ini pelajaran hidup saya sejak dari kampung gitu. Termasuk dalam saya mengurus investasi. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir konsep tidak ada satu teori buku di dunia ini, sekalipun di Harvard, yang menjelaskan tentang mengelola investasi di era pandemi COVID-19. Nggak ada, Mas. Jadi yang ada adalah bagaimana kita mensiasati semua peluang-peluang yang kecil itu menjadi peluang yang bisa tereksekusi. Nah, apa strategi yang kami lakukan? Kami kompak. Kami buat manajemen internal Kementerian Investasi dengan seluruh perwakilan kami kompak. Yang kedua, kami membidik. Kalau ada 3 peluru, nggak boleh peluru yang dikeluarkan nggak boleh tidak kena sasaran. Harus kena sasaran. Dan itu butuh intuisi. Dan itu butuh cara-cara di luar kelaziman. Harus berpikirnya out of the box. Nah, itu yang bisa dilakukan kalau orang yang mempunyai pengalaman, intuisi, dan punya ketulusan dalam membangun bangsa ini, Mas. Nah, di 2020, masuk pandemi, orang banyak mengatakan nggak mungkin bisa mencapai target. Alhamdulillah mencapai target. Kemudian 2021, orang mengatakan karena dalam RPJM 856 triliun, bahwa Presiden memberikan tantangan 900 triliun. Kita mampu realisasi 901 triliun. Dengan kerjanya kaki kepala, Mas. Tapi memang Indonesia ini masa dulu orang tua kita, senior kita, memerdekakan Indonesia pakai bambu runcing aja bisa kok, kita sekarang nggak bisa. Generasi muda apa kalau nggak bisa menghadapi sebuah tantangan itu. Nah, akhirnya terwujud. Nah, di 2022, Bapak Presiden menaikkan 1.200 triliun. Mas, kami sudah menemukan satu formulasi yang lebih presisi untuk menentukan investasi ke depan. Tidak hanya persoalan angka, Mas. Nggak ada artinya itu investasi kalau cuma angka. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, investasi harus dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka membuat pemerataan pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan negara. Dalam rangka itu, maka ada 3 yang Bapak Presiden titik beratkan.
Yang pertama, nggak boleh investasi tumbuh di Jawa aja. Maka langkah yang kami lakukan adalah bagaimana kami memastikan investasi tumbuh di luar Pulau Jawa. Karena itu di 2000 sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit ketimbang di Jawa. Komposisinya 57% di Jawa, bahkan sampai 60%, 43% sampai 40% di luar Jawa. Tapi sejak kuartal ketiga 2020 sampai dengan kuartal kedua 2022, sekarang investasi di luar Pulau Jawa lebih tinggi daripada di Jawa. Nah, itu terjadi karena apa? Arahan Bapak Presiden. Yang kedua, salah satu ciri investasi yang berkualitas itu adalah harus investasi yang berkolaborasi dengan pengusaha nasional yang ada di daerah, UMKM. Jadi nggak boleh investasi yang masuk ke daerah itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hanya katakanlah asing atau pengusaha di Jakarta. Kita pingin ada konglomerat baru. Kita pingin ada pengusaha-pengusaha daerah baru yang naik kelas untuk kemudian mereka menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan jadikan orang daerah hanya sebagai tempat mengambil sumber daya alamnya, tapi tidak membina dan tidak memberdayagunakan mereka. Itu perintah Bapak Presiden. Yang ketiga adalah investasi yang ada keseimbangan antara PMA dan PMDN. Dan yang kita urus investasi, Mas, jangan yang gede-gede aja. Kata Bapak Presiden, yang kecil-kecil itu juga investor. Siapa mereka? UMKM. Ini, Mas, yang kita lakukan. Jadi yakinlah bahwa di tahun 2022, insya Allah, saya nggak bermaksud takabur, Mas. Karena momentumnya kita sudah tahu caranya. Investasi di Indonesia akan mencapai 1.200 triliun. Ini investor ini, Mas, ini kan cuma persoalan sentuhan aja, Mas. Urus mereka baik-baik, jangan nipu mereka, ya kan? Kalau pengusahanya yang bagus, kita urus bagus. Tapi kalau pengusahanya tukang olah juga, ya kita olah mereka juga, Mas, gitu loh. Jadi tergantung amal perbuatan aja kalau saya. Oke, baik Pak Bahlil. Saya mau juga konfirmasi nih Pak. Betul ya Pak, realisasi investasi kuartal 2 2022 sebesar 301 triliun ya Pak. Adalah rekor baru dalam satu dekade terakhir ya Pak ya? Tumbuh 30% lebih. 30%, oke. Tumbuh 30%, 36-37%. Tumbuh itu. Dan nggak pernah dalam sejarah Republik ini seperti itu, Mas. Tapi ingat, ini juga buah kerjasama semua termasuk wartawan loh. Karena wartawan menyampaikan informasi-informasi yang cukup bagus, menarik gitu. Karena percuma kami ini kerjanya siang malam, kalau wartawan tidak menulis baik, kami nggak bisa bikin apa-apa. Jadi ini juga ada kerja sama kita dengan teman-teman wartawan dan media. Terima kasih itu untuk hal itu. Oke, baik Pak Bahlil. Rekor baru tercapai. Tentu bukan tanpa alasan Indonesia semakin menarik untuk investasi nih Pak. Nah, seperti apa nih Pak Bahlil menjelaskan situasi terkini daya tarik investasi di Indonesia nih Pak. Sebagai catatan, Presiden Jokowi juga menargetkan daya tarik investasi Indonesia mencapai ranking 40 nih Pak, dari ranking 66 saat ini Pak Bahlil. Ya, kalau daya tarik investasi di Indonesia, yang pertama saya ingin mengatakan apa yang terjadi sekarang berlahan-lahan baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, ini adalah dampak dari Undang-Undang Omnibus Law. Bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini belum sempurna 100%, iya. Tetapi minimal sudah melakukan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah komprehensif dan terukur yang kemudian mendapatkan feedback, trust dari investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Itu satu, Mas. Kalau dulu orang mau investasi urus izinnya nggak jelas kapan selesainya, Mas. Sekarang udah lebih jelas. Biayanya pun lebih jelas. Kemudian caranya pun lebih transparan gitu, lewat OSS. Kalau dulu kan hanya Tuhan yang tahu kapan itu izin yang keluar, hanya Tuhan yang ketik surat dan yang tanda tangan surat. Kalau sekarang bisa kita ikutin, Mas. Itu satu. Yang kedua, tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu negara di dunia yang mempunyai struktur makroekonominya kuat, itu Indonesia. Inflasi kita 4,3%. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Di kuartal kedua ini saya punya keyakinan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,1%. Mungkin sekitar 51-52%. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan investasi bagus, ekspor impor bagus, konsumsi bagus. Jadi mungkin analisa saya sekitar 5,2%. Yang ketiga, Mas, kita adalah 43% populasi penduduk Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Artinya market terbesar kita itu di Indonesia. Ditambah lagi dengan kita pertumbuhan pendapatan menengah kita akan tumbuh menjadi di atas 4.000. Sekarang kan
pendapatan per kapita kita sekarang kan 4.000 sampai 4.300 dolar. Kita akan muncul di angka sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 dolar. Nah, Mas, ada satu lagi. Kita mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, Mas. Hari ini dunia sedang mendorong untuk menghasilkan produk green energy dengan memakai industri, memakai energi baru terbarukan dan ramah lingkungan. Nah, Indonesia itu punya itu semua, Mas. Kita punya nikel, Mas. Kita punya batu bara, kita mempunyai bauxit, kita mempunyai timah kita itu terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Tetapi kita penghasil ekspor terbesar di dunia karena hilirisasi kita baru 5%. Itu, Mas. Jadi nggak ada cara lain. Tinggal kita, pemerintah dan swasta dan media berkolaborasi. Aku punya keyakinan, Mas, kebijakan negara dalam mendorong investasi hilirisasi sudah pada posisi under track. Sudah pada posisi benar dan tepat. Kita ini siap untuk melejit. Selama jangan rubah-rubah kebijakan. Jadi siapapun ke depan yang akan jadi presiden yang sudah bagus ini jangan rubah-rubah kebijakan. Jangan gampang mau dirayu oleh negara tertentu. Gitu, Mas. Karena kita punya sifat nasionalisme yang kuat. Oke, baik Pak Bahlil, semoga tren peningkatan investasi juga terus meningkat. Nah, publik juga pasti berharap nih Pak, investasi yang mengalir deras, juga membuka kesempatan kerja yang luas nih Pak. Sepanjang semester 1 2022, investasi baru telah menyerap 639.000 tenaga kerja nih Pak. Nah, seperti apa nih Pak Bahlil gambaran penyerapan tenaga kerja dari kegiatan investasi di tahun 2022 ini Pak? Apakah investasi di tahun 2022 ini telah ramah penyerapan tenaga kerja? Atau seperti apa Pak Bahlil? Iya, Mas, kita memang dalam kondisi pandemi dan perang Ukraina sama Ukraina sama Rusia ini melahirkan ketidakpastian dalam membuat desain investasi khususnya penyerapan tenaga kerja. Kenapa? Tadinya kita berpikir bahwa kita akan mendorong untuk high teknologi yang kita kejar adalah produknya. Tetap kita memakai lapangan pekerjaan tapi yang punya skill. Tapi ternyata kan nggak segampang itu, Mas. Maka kita mengcombine ada namanya investasi padat karya, garmen, sepatu, kemudian pembangunan infrastrukturnya yang bisa memakai tenaga manusia, kita switch untuk memakai tenaga manusia, yang lainnya yang tidak bisa kita memakai teknologi. Nah, dua-duanya ini kita blending, Mas. Karena target kita investasi dari 1.200 triliun pada tahun 2022 harus lapangan pekerjaan kita kurang lebih sekitar 1,3 juta. Kurang lebih itu, Mas. Nah, ini tenaga kerja langsung, Mas. Kalau dalam teori ekonomi, untuk tenaga kerja tidak langsungnya bisa sampai 3 kali sampai 4 kali lipat, Mas. Kenapa ini kita lakukan? Perintah Bapak Presiden, salah satu di antaranya itu adalah investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, karena itu kita mendorong agar penciptaan lapangan pekerjaan betul-betul terjadi. Maka yang kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana mendorong teman-teman yang bisa dipadat karyakan. Karena sekarang 7 juta loh, 7 juta existing lapangan pekerjaan yang harus kita siapkan. 2,9 juta angkatan kerja setiap tahun terjadi. Lulusan SMK, SMA, perguruan tinggi. Kemudian pasca COVID ini ada sekitar 5-6 juta orang yang butuh lapangan pekerjaan. Jadi memang tidak ada cara lain, Mas. Jadi investasi yang berkualitas itu selain menghasilkan produk yang bisa kompetitif di dunia, di global, tapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak untuk kemudian mereka bisa survive dalam menjalani kehidupan di negara kita. Gitu, Mas. Oke, Pak Bahlil, saya tertarik juga fakta bahwa Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang membangun pabrik baterai kendaraan listrik nih Pak. Indonesia kaya dengan cadangan lithium nih Pak. Nah, Indonesia pun masuk era green investment nih Pak. Dan negara-negara di ASEAN mungkin bisa iri nih Pak. Nah, seperti apa nih Pak Bahlil menanggapi atau menjelaskan perkembangan industri masa depan ini sekarang, Pak Bahlil? Mas, saya ingin menceritakan ya, pertarungan di balik layar ini, tapi saya buka aja. Pertarungan untuk merebut satu-satunya pabrik pertama mobil listrik di Indonesia, di Asia Tenggara, di kita yang sudah diresmikan, dan satu-satunya pabrik baterai mobil listrik pertama di Asia Tenggara di kita, itu bukan pertarungan yang gampang, Mas. Waduh, Mas, gila. Torpedonya sangat luar biasa sekali, Mas. Untung aja saya bersyukur dulu waktu saya di HIPMI, belajar menemukan orang mana yang pencat yang suka ngolah dan mana yang enggak gitu. Wah, luar biasa. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi,
konsisten dalam mengguidance kami untuk bagaimana apa yang menjadi arahan itu bisa dieksekusi. Mas, kita itu membangun EV baterai. Ya. Pertama Hyundai itu dulunya nggak di kita, Mas. Oke. Saya masuk pertama di bulan Oktober 2019, saya dilantik. November itu saya menandatangani di Hyundai yang disaksikan oleh Bapak Presiden. Ya. Itu di Busan. 2020 COVID. Mana bisa orang melakukan investasi COVID, Mas? Kita kawal itu investasinya, Mas. Dan sekarang sudah produksi mobil listrik. Sudah ekspor, Mas. Bayangkan. Sekarang yang kedua, untuk baterai selnya. Ya. Itu pertarungan dengan negara tetangga, Mas. Minta ampun, Mas. Oke. Sekarang alhamdulillah 2023 akhir, Mas, kita sudah produksi, Mas. 10 giga pertama. Dan ekosistem satu-satunya negara sekarang yang membangun dari hulu ke hilir, dari dari mining, smelter, prokursor, cathode, baterai sel, kemudian mobilnya sampai recycle-nya, itu pertama di Republik Indonesia, Mas. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana produk kita ini kompetitif dikuasai di dunia, maka harus memakai energi baru terbarukan dan industri ramah lingkungan. Bagaimana caranya? Kita bangunlah di Batang, Mas. Ya. Di Batang. Jadi energi baru terbarukan sekarang salah satu kata kunci untuk bagaimana produk kita bisa kompetitif di global. Makanya kita melarang ekspor energi baru terbarukan itu karena untuk memenuhi stok dalam negeri kita. Udah cukup negara kita dipermainkan sama negara lain. Kita harus bangkit sebagai generasi muda untuk merayakan 77 tahun kemerdekaan kita. Tidak hanya merdeka dalam konteks bagaimana kita memproklamirkan kemerdekaan, tapi juga kita harus merdeka dalam pengelolaan sumber daya alam kita untuk menciptakan nilai tambah dan sekaligus mengangkat marwah negara dan rakyat bangsa negara. Itu, Mas. Oke, baik Pak. Salah satu pilar investasi saat ini adalah yaitu besarnya arus investasi ke sektor digital nih Pak. Tahun 2021 lalu Indonesia mencapai rekor masuknya investasi modal Ventura terbesar di Asia Tenggara nih Pak. Terutama masuk di startup Indonesia. Separuh modal Ventura di ASEAN masuk ke Indonesia nih Pak. Nah Pak, apakah bisa dikatakan investasi sektor digital ini akan menjadi salah satu tulang punggung investasi pada masa depan, Pak Bahlil? Ya, Mas, jadi salah satu pilar yang diperintahkan oleh Bapak Presiden selain hilirisasi yaitu digitalisasi, Mas. Oke. Nah, negara ke depan yang mau maju tidak terlepas dari digitalisasi. Maka salah satu yang menjadi sumber perhatian kita adalah bagaimana regulasi dan insentif pada sektor digitalisasi ini kita lakukan terus-menerus. Dan keyakinan saya Indonesia akan menjadi salah satu negara industri digital yang akan maju. Dan investasinya berlahan-lahan sudah mulai berkembang positif. Dan ini potensi pasarnya gede. Potensi pasarnya 2.000 sampai 3.000 triliun ke depan sampai dengan 2025. Jadi kalau kita tidak manfaatkan pasar ini dengan baik, ya kita rugi. Tapi memang ini kan butuh edukasi dan kolaborasi. Sekali lagi saya katakan ini butuh edukasi dan kolaborasi. Dan insya Allah berlahan-lahan kita akan mulai menuju ke sana. Oke, Pak Bahlil, di tengah ancaman resesi akibat perang Rusia-Ukraina, tiba-tiba muncul potensi konflik baru nih pekan ini, Pak. Yaitu kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taiwan, dan China yang menganggap Taiwan adalah bagian kedaulatannya marah, dan langsung membatalkan beberapa kontrak perdagangan dengan Taiwan. Nah, Pak Bahlil, kita berharap situasi geopolitik terbaru yang kita hadapi saat ini akan terlokalisir di wilayah politik saja nih, Pak. Namun pembatalan ekspor impor buah China dan Taiwan akibat Pelosi ini, Pak, tentu patut diwaspadai juga ya, Pak, jika berkepanjangan. Seperti apa nih Pak menjelaskan dampak situasi terbaru ini Pak? Kalau saya begini, saya tidak mau tanggapi dari sisi politiknya ya. Kalau saya selalu berpikir begini, di setiap ada kesulitan, ada harapan di situ, potensi di situ. Ya. Jadi ya kita hargai, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang penting kan hubungan kita dengan Taiwan, dengan China, dengan Amerika baik-baik saja. Ya. Kita mau dagang. Jadi kalau mereka katakanlah melarang ekspor, ya kita tangkap peluangnya itu untuk kita yang ekspor. Makanya kita menganut asas ekonomi bebas aktif. Saya dengan Taiwan dengan China itu dagang lancar kok. Ya. Jadi kita jangan terbuai dengan itu menurut saya. Jadi saya nggak mau tanggapi tentang persoalan politik mereka, tapi kalau dagang kita apa yang mereka butuh bila perlu kita supply. Kalau memang China nggak bisa lagi melarang ekspornya ke Amerika, ya bila perlu kita tangkap peluang itu kita ekspor selama sesuai dengan aturan. Oke, baik Pak Bahlil.
Selain potensi masalah akibat ketegangan Cina-Amerika yang terjadi pekan ini, Pak, tentu saja yang sudah terbukti berdampak buruk adalah perang Rusia dan Ukraina nih, Pak. Nah, apakah mungkin investasi Indonesia terus meningkat meski dunia terdampak perang Rusia-Ukraina nih, Pak? Mungkinkah investasi Indonesia decoupling atau terpisah dari situasi buruk akibat perang Rusia-Ukraina ini, Pak? Mas, saya ingin mengatakan begini, perang antara Ukraina dan Rusia itu tidak merupakan bagian negara yang melakukan investasi. Indonesia masuk di 10 besar. Dampaknya paling kita di inflasi di pangan dan energi. Tapi kalau investasi, insya Allah nggak terlalu berdampak besar lah. Andaikan pun ada dampaknya, kita sudah mitigasi. Dan kita sudah tahu bagaimana caranya untuk tidak terdampak yang terlalu dalam. Mas yakin usaha sampai ya. Ya, oke. Untuk closing statement nih Pak Bahlil, kita sudah di penghujung dialog nih Pak. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada seluruh stakeholder perekonomian Indonesia agar terus bekerja keras menjaga perekonomian Indonesia dan menjaga optimisme mengarungi ketidakpastian global ini Pak? Silakan Pak Bahlil. Teman-teman semua, seluruh rakyat dimanapun Anda saudara-saudara berada, memasuki 77 tahun Indonesia merdeka, harus kita barengi dengan rasa optimisme. Karena kemerdekaan yang kita rebut itu karena ada percaya diri, optimisme, dan daya juang. Kalau dulu para senior kita, para pendahulu kita merebut kemerdekaan dengan mengusir penjajah, sekarang kita mengisi kemerdekaan juga penuh dengan perjuangan dan optimisme. Nah, dalam konteks ekonomi kita sekalipun global nggak bagus, Indonesia punya struktur ekonominya bagus. Kita pertumbuhan di kuartal kedua, insya Allah 5,1, 5,2 akan terjadi. 5,44. Baru keluar nih. 5,44 gila. 5,44. Saya baru dikasih tahu sama Tina ini. Betul kan analisa saya kan? Minimal 51, 5,2. Benar. 5,44. Inflasi kita nggak lebih dari 5%. Pertumbuhan investasi itu tumbuh sekitar 6%. Konsumsi tumbuh 5% lebih. Artinya apa? Saya ingin mengatakan, tidak perlu ada pesimisme. Jangan kita semua negara kita sendiri. Ayo, yang paling penting adalah bagaimana kita berangkulan tangan, kita saling mengisi, yang tidak baik kita perbaiki, yang dikasih masukan yang konstruktif untuk perbaikan, agar kita lebih survive, Mas. Mas, Indonesia sekarang sudah ada pada jalur yang benar dan tepat. Bahwa ada kurang sana sini, biasalah Mas. Kita sama-sama harus memperbaiki negara ini kok. Yang penting adalah ada kerjasama, optimisme, jangan saling menghujat yang lebay, gitu kan, Mas? Nah, kita menangkap pasar peluang yang lain, dan semuanya itu kita lakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan, dan bagaimana mendorong rakyat bangsa dan negara sejahtera untuk mewujudkan cita-cita para founding father kita. Oke, terima kasih Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Terima kasih Pak atas diskusi Newsmaker pekan ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak Bahlil. Sehat. Baik, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.